kini sedang ada di ambang resesi rasio ekonomi loh. Nah, kalau ada resesi ekonomi itu gimana sih? Nah, yang sering terjadi itu kemungkinan akan banyak orang yang kena di PHK dan pendapatan pun juga akan menurun pastinya. Jadi, kita harus siap-siap mulai dari sekarang mengatur keuangan pribadi kita, mengatur keuangan dalam berumah tangga, itu yang sudah berumah tangga ya, dan juga mengatur keuangan sebuah perusahaan. Nah, sebelum kita membuat anggaran bulanannya, apa sih fungsinya? Yang pertama, supaya kita lebih terencana, kemudian bisa mencapai tujuan keuangan dan bisa mengamankan aset keuangan kita ya. Nah, yuk simak pembuatan anggarannya. Nah, kita mulai ya membuat anggarannya. Yang pertama, kita rinciin dulu biaya rutin kita seperti biaya kuliah, ngasih orang tua, cicilan motor, pulsa, transport, atau membayar BPJS. Nah, biaya kuliah itu terdiri dari UTS, SKS 4 dan SKS 5, itu tergantung ya. Seharga 950.000, dan mengasihi orang tua itu seharga 200.000, membayar cicilan motor seharga 1.020.000, dan pulsa itu 100.000, transport itu 100.000 per bulan ya, membayar BPJS setiap bulannya seharga 140.000. Dan berikutnya ada biaya non rutin seperti belanja bulanan, refleksi atau meet up. Belanja bulanan seharga 150 dan biaya refleksi itu 100.000. Dan ada juga tabungan ya, kita harus menabung. Ada investasi yaitu 200.000, dan religi tentunya itu seperti sedekah 40.000. Nah, habis itu kita jumlahkan semua total dari rincian tersebut agar kita tahu jumlahnya. Habis itu semua kita totalkan per biaya ya. Setelah itu kita jumlahkan agar kita tahu jumlahnya sesuai atau tidak, atau melebihi atau pas gaji kita, atau malah nambah ya. Nah, ini bisa kalian buat ya sesuai anggaran bulanan pribadi kalian. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang kalian dapatkan setiap bulannya. Tentunya pasti setiap orang berbeda-beda ya. Nah, ini jadi totalnya itu pas 3.000.000 rupiah. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah, ini kita jumlahkan dan totalnya sama, sesuai dengan gaji yang kita dapat ya. Kita lanjut ke anggaran bulanan rumah tangga. Berikut wawancaranya. Permisi Mbak, boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu, Mbak sudah berkeluarga? Sudah. Sebelumnya kenalkan, nama saya Indah Sapitri dari mahasiswa Universitas. Saya di sini mempunyai tugas buat mewawancarai penganggaran rumah tangga. Boleh saya tanya-tanya ya Mbak? Boleh. Kalau boleh tahu, Mbak mempunyai anak berapa ya? Satu. Mbak setiap bulan dapat uang dari suami berapa Mbak? Kira-kira 5 juta. Kalau boleh tahu dari 5 juta itu Mbak punya data anggarannya nggak? Punya. Saya boleh lihat? Boleh. Okay. Nah, berikut ini contoh dari anggaran rumah tangga dengan gaji 5 juta per bulan. Nah, kita kumpulkan dulu seperti yang tadi, yaitu ada biaya rutin apa aja, ada listrik, sekolah, uang saku anak, orang tua, pulsa, iuran, dan cicilan. Kita masukkan dulu jumlahnya.
ada listrik ada 400, sekolah 200.000, uang saku anak 200.000, orang tua 200.000, pulsa 300 dan iuran 200. Jika ada cicilan masukkan, kalau tidak ada nggak usah. Setelah itu kita jumlahkan biaya tersebut. Setelah itu kita isi dalam biaya non rutin apa aja. Ada biaya bulanan, belanja sayur, obat dan vitamin, alat kesehatan, peralatan pakaian, skincare atau make up ya. Itu sesuai kebutuhannya masing-masing. Ada belanja bulanan seharga 1 juta, belanja sayur 850, obat atau vitamin 100.000, alat kesehatan 50, pakaian 75, skincare atau make up itu ada 50, buku atau alat tulis 75. Setelah itu kita jumlahkan. Ini beda-beda ya, sesuai dengan rumah tangga kalian dapatnya per bulannya berapa. Dan ada sisa kita masukkan jajan makanan, food shopping ya, itu kalau ada sisa. Nah, dan jangan lupa kita sisihkan juga untuk tabungan, seperti ada dana darurat seharga 300.000, investasi 300.000. Kita jumlahkan ya totalnya, dan 600.000. Dan seperti biasa kita religi seperti zakat itu 2,5% dari gaji yang kita dapat ya. Itu tinggal dikalikan aja jadi 2,5%. Jadi ada 1 juta. Jadi zakat itu 1.250.000. Seperti kurban itu kita kurangkan dengan dikali 12 bulan dari harga 1 ekor kambing. Seperti sedekah itu seikhlasnya ya, semampu kita. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua biaya rutin, biaya non rutin, tabungan, religi, semua jadi satu. Kita jumlahkan, kita lihat jumlahnya melebihi atau malah berkurang ya. Kita lihat, kita jumlahkan dulu biaya-biayanya. Setelah itu kita lihat hasilnya berapa ya. Nah, jumlahnya itu 4.996.000 dan sekian. Masih ada sisanya berapa? 3.333. Nah, itu contoh dari anggaran rumah tangga ya. Selanjutnya kita masuk ke anggaran dalam perusahaan. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Indah Sapitri. Saya sekarang bersama narasumber saya, seorang pengusaha muda. Nah, kita pengen tahu yuk, tanya-tanya. Coba Mbak, perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, nama saya Mulyo Kartika Purdianti, umur saya 31 tahun. Saya seorang karyawan swasta, ibu rumah tangga, dan entrepreneur. Nah, yang pertama aku tanyain itu, usaha apa aja sih yang Mbak jalanin? Terus sebelum usaha ini, Mbak jualan apa aja nih? Dan apa sih yang membuat Mbak tertarik untuk usaha ini? Coba Mbak jelaskan. Untuk saat ini aku tuh sedang menggeluti makanan ringan. Jadi saat ini saya berjualan makanan ringan. Sejak kapan? Kira-kira sejak setahun yang lalu. Sebelum saya usaha ini, itu saya mulai usaha itu sejak saya duduk di bangku kuliah. Awalnya itu saya jualan pulsa, terus saya jualan kosmetik, terus pernah jualan spray juga gitu kan. Tapi untuk saat ini saya melihat peluang, dimana kita kan lagi corona nih ya,
nggak boleh kemana-mana. Di situ saya mikir ada nggak ya sesuatu yang bisa kita jual supaya orang-orang yang nggak bikin orang keluar rumah, ternyata oh ini nih makanan yang bisa disimpan di kulkas gitu kan. Jadinya lumayan saya menjajakan ini ke teman-teman yang memang kita nggak boleh keluar rumah nih ya kan. Bagus kayak gini ya Mbak ya. Dan ada nggak Mbak anggaran yang dikhususkan dalam waktu jangka tertentu ini? Dan tentunya awal mula Mbak usaha ini berapa modalnya? Awal mula aku usaha ini tuh cuma modal 100.000 doang. Ya memang pintar-pintar kita ya, jadi memang 100.000 waktu itu saya cuma belanja berapa item doang. Terus untungnya tuh nggak langsung kita makan lah istilahnya, itu kita putar lagi. Dan untuk anggaran kali ini itu sekitar 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta per minggu. Setiap saya istilahnya belanja ya belanja. Nah ya. Tuh. Itu kalau belanja kayak gitu selalu habis Mbak? Selalu habis. Jadi selain langsung ke yang pembeli langsung, saya juga buat grup WA itu untuk reseller. Ada grupnya juga ya? Ada grup WA-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau dijual lagi gitu kan, lebih enak kita ada grupnya gitu. Jadi biasanya saya tuh nggak pernah nyetok paling sedikit. Itu semua udah pesanan. Jadi untuk reseller dan untuk teman-teman yang dikonsumsi langsung gitu. Saran dong Mbak nih buat kita yang ingin usaha juga kayak Mbak, gimana sarannya? Kalau untuk teman-teman yang ingin usaha gitu kan, ayo mulai dari sekarang, cari kesempatan, cari peluang. Nggak perlu modal banyak, cuma modal nekat satu dan mau. Yang penting tuh mau. Yang penting niat ya Mbak. Niat, mau, yakin deh. Setiap perjalanan itu pasti kita tahu celahnya di mana. Dan itu selalu buat pelajaran sih buat kita. Nggak ada istilahnya pengusaha yang hebat itu langsung hebat. Pasti pasti merintis dari bawah. Yuk buat teman-teman yang masih muda, sisihkan lebih baik kita melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu kan lumayan dapat modal, dapat untung. Selain itu juga bisa nambah pengalaman, penghasilan gitu. Wah, bagus banget ya teman-teman ya. Oke, baik Mbak, terima kasih waktunya. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua tentunya. Nah, itu contoh-contoh anggaran yang perlu kita ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.